Nasib honorer 2023. Menpan RB, Abdullah Azwar Anas melakukan rapat dengan DPR RI terkait dengan bagaimana nasib tenaga honorer 2023 pada Senin tanggal 11 November tahun 2022. Tema pembahasan mengemuka antara lain adalah tentang tenaga honorer 2023 yang dirumuskan dalam suatu skema yang perlu diambil oleh pemerintah. Karena perlu ada sebuah skema rancangan penanganan tenaga honorer 2023. Karena pada November tahun depan tidak ada lagi tenaga honorer, yang ada adalah ASN dan P3K sebagaimana diatur dalam pasal 96 PP 49/2018 tentang manajemen P3K. Skema rancangan tersebut yang dibicarakan dengan DPR RI tersebut dalam rangka bagaimana menangani permasalahan tenaga honorer 2023 di Indonesia. Dalam pertemuan dengan DPR RI tersebut sempat dibicarakan bagaimana alternatif skema yang perlu diambil ke depan dalam menangani atau menyelesaikan masalah bagi tenaga honorer 2023 yang tidak masuk dalam dua jenis pegawai pemerintah. Dua jenis pegawai pemerintah tersebut hanya ASN dan P3K. Alternatif kebijakan yang bisa diambil dalam penanganan masalah tenaga honorer 2023 tersebut ada tiga kemungkinan, yakni 1. Tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. 2. Seluruh tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. 3. Diangkat sesuai dengan skala prioritas. Tapi, perlu diketahui bahwa ketiga alternatif skema tersebut memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan dan kelebihannya antara lain adalah sebagai berikut. 1. Jika mengambil alternatif skema yang pertama, menurut Azwar Anas menjadi kabar bahagia untuk seluruh pegawai non-ASN. Konsekuensi ambil alternatif skema yang pertama tersebut memiliki kelemahan seperti bagaimana negara harus menanggung pembiayaan gaji yang sangat besar. 2. Jika seluruh tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya, akan mempengaruhi terhadap pelayanan publik. 3. Jika para tenaga honorer diangkat menjadi ASN sesuai dengan skala prioritas direalisasikan, tentunya kebijakan yang selektif ini akan berdampak secara sosial dan politik. Seperti gejolak sosial yang cukup rawan dalam pengelolaan tenaga kerja produktif, seperti para tenaga honorer tidak bisa kerja lagi di kantor sebagai pegawai negeri. Kelemahan dan kelebihan dari alternatif skema pengambilan keputusan itu pasti akan dipertimbangkan sesuai dengan urgensi sosial, ekonomi, politik, dan keuangan yang ada dari negara. Kebijakan ini tentu harus dilakukan pematangan mumpung masih ada waktu 1 tahun lagi. Pematangan kebijakan tersebut harus berdasarkan kajian yang komprehensif, mendalam, dan tuntas. Kajian yang mendalam tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam merekomendasikan sebuah keputusan mengenai penyelesaian tenaga honorer 2023 untuk permasalahan tenaga non-ASN di Indonesia. Namun pemerintah pusat tampaknya akan mengulur timeline atau lini masa penerapan penghapusan tenaga non-ASN atau honorer pada 2023. Hal ini terjadi karena berdekatan dengan pemilu 2024 dan maraknya respons penolakan dari pemerintah daerah Pemda terkait dengan peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 dan terbaru lewat Surat Edaran bernomor B-185-M.SM 3/2022 itu diundangkan pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Hal ini masih harus didiskusikan oleh stakeholders, dalam hal ini pemerintah daerah Pemda. Dalam usulan itu, Azhar menuturkan bahwa Pemda masih diperbolehkan mengangkat honorer tapi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah. Ini solusi, kira-kira begitu. Kalau enggak ada solusi marah semua bupati,
tegasnya dalam rapat kerja dengan Komite DPD RI, Senin tanggal 12 September tahun 2022. Dia melihat solusi ini lebih baik dibandingkan harus membuat aturan ketat, tetapi banyak Pemda yang melanggar. Pasalnya, berdasarkan pengalamannya sebagai bupati, Pemda masih melakukan upaya-upaya nakal menambah jumlah honorernya, meskipun sudah seringkali dilarang. Akhirnya kucing-kucingan, faktanya sudah ditutup, kurang lebih 1,5 juta orang, kalau diafirmasi lagi jadi 2,5 juta, kata Aswar. Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denny menambahkan bahwa masalah Pemda sebenarnya bukan soal istilah P3K atau honorer, tetapi lebih soal anggaran. Selama ini, tarif gaji P3K ditetapkan sesuai UMR dan dipatok sesuai aturan. Oleh karena itu, dia melihat pertimbangan menetapkan gaji P3K dengan bentuk kisaran yang memuat batas atas dan bawah. Berapa wajar gajinya? Itu kita bisa sepakati ada rentang gaji, tentunya kalau disepakati ini tidak akan menjadi isu, ujarnya. Terkait dengan solusi tenaga kerja honorer ini, dia mengemukakan bahwa Kemen PANRB akan membahasnya dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI.